Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Ucup. Halo, Bu Jaya. Saya Nunu. Oke, masuk ke latar belakang. Indonesia sendiri merupakan negara dengan wilayah strategis, yang mana berada di jalur perdagangan Pasifik. Budi Karya Sambudi mengungkapkan bahwa sebanyak 40% dari 90% perdagangan yang ada di dunia itu melewati Indonesia. Posisi ini tentunya menjadi poros vital bagi kesempatan Indonesia untuk menggapai perdagangan di dunia. Menariknya, menurut Eni Hartati, selaku peneliti senior dari Institute for Development of Economic and Finance, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China ataupun Tiongkok sangat pesat, sehingga menghasilkan penetrasi perdagangan yang luar biasa, yang mana juga mengakibatkan ekspansi ke wilayah-wilayah ASEAN menjadi sangat mudah. Oke, selanjutnya. Teori pertumbuhan ekonomi adalah sebuah teori modernisasi yang digagas oleh W. W. Rostow dalam bukunya The Stage of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto. Selanjutnya, dalam bukunya ini, W. W. Rostow membagi menjadi 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah traditional society. Nah, di tahap ini, tingkat produktivitas warganya masih tergolong sangat rendah, dan sebagian sumber daya yang ada dialokasikan untuk bidang pertanian. Struktur sosial yang ada juga masih bersifat hierarkis. Hal ini mengindikasikan rendahnya kesempatan untuk melakukan mobilitas secara vertikal. Nah, hubungan kekeluargaan dan kesukuan juga memegang peranan yang vital, karena di sini adalah ada sebuah nilai yang disebut fatalisme jangka panjang. Tahap kedua adalah precondition to take off. Nah, di sini faktor luar itu sangat dominan dalam membentuk sebuah masyarakat. Di tahap ini pula muncul golongan-golongan manusia yang mengatur tabungan. Semakin tinggi jumlah tabungan, semakin tinggi pula investasi dan pendapatan nasional. Selain itu, di tahap ini muncul perusahaan manufaktur modern, meskipun dengan produktivitas yang rendah. Yang ketiga adalah take off. Di tahap ini investasi mengalami kenaikan sebesar 5-10% dari net national income. Selain itu berkembang juga leading sector atau sektor tangguh. Selain itu muncul juga berbagai inovasi terkait teknologi. Tahap yang keempat adalah drive to maturity. Di tahap ini penerapan teknologi modern hampir di setiap kegiatan produksi. Selain itu investasi juga meningkat pesat sebesar 10-20% dari net national income. Di tahap ini pula bermunculan leading sektor baru yang menggantikan leading sektor lama yang telah mengalami kemunduran. Di tahap ini terjadi perubahan struktur dan keahlian kerja dari yang semula sektor pertanian menjadi sektor industrial. Yang terakhir adalah age of high mass consumption. Di tahap ini pendapatan per kapita masyarakat itu tergolong tinggi sehingga konsumsinya juga tinggi dan cenderung ke barang mewah dan tahan lama. Yang kedua adalah adanya kecenderungan untuk memperbesar pengaruh dan kekuasaan terhadap negara lain. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi penjajahan. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk menciptakan welfare state atau negara kesejahteraan. Selanjutnya, oke, yang selanjutnya adalah analisis tahap pertumbuhan ekonomi Indonesia-Cina. Next. Yang pertama, Cina ini tergolong ke dalam high mass consumption. Apa sih indikator ataupun faktor yang mendukungnya? Yang pertama adalah kecenderungan memperbesar kekuasaan terhadap negara lain. Hal itu tidak serta-merta dilakukan melalui peperangan, melainkan melalui hubungan diplomatik seperti China's debt trap diplomacy. Melalui kebijakan itu, Cina memberikan kredit terhadap negara berkembang dan miskin di sekitar Asia, Eropa, dan Afrika untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Nah, pada akhirnya, negara tadi tidak mampu untuk membayar sehingga harus menyerahkan beberapa kekuasaannya. Untuk contohnya adalah negara Sri Lanka yang harus menyerahkan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun kepada Cina karena tidak mampu membayar hutang. Yang selanjutnya adalah pendapatan per kapita yang tinggi. Bank Dunia itu membagi negara menjadi 4 tingkatan, seperti lower income sampai high income. Nah, di sini Cina itu berada di posisi 3 dengan pendapatan per kapita di tahun 2020 sebesar 10.088 US dollar. Next. Indikator ketiga yang mendukung Cina di tahap ini adalah konsumsi yang tinggi. Ini merupakan dampak dari pendapatan per kapita yang tinggi. Tercatat Cina menduduki peringkat 2 dengan pengeluaran konsumsi terbesar di dunia. Boleh next. Nah, berbeda dengan Indonesia, Indonesia masih berada di tahap take off. Untuk indikator yang mendukung Indonesia ada di tahap take off ini adalah yang pertama pendapatan nasional lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Menurut data di tahun 2018, pertumbuhan penduduk itu berada di angka 1,19%, sedangkan pertumbuhan pendapatan nasional berada di angka 7,10%.
Yang selanjutnya adalah investasi yang meningkat. Nah, selama tahun 2018 hingga tahun 2020, investasi yang ada di Indonesia itu meningkat cukup pesat. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah munculnya leading sector. Leading sector di sini dapat dikatakan sebagai sektor yang tangguh. Untuk Indonesia sendiri, industri muncul sebagai sektor terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia. Industri ini memenuhi syarat seperti pasar yang luas, teknologi modern, dan kapasitas yang besar. Untuk sumbangannya bisa dilihat di tabel berikut ini. Oke, selanjutnya ada teori sistem dunia. Teori sistem dunia merupakan sebuah teori yang diciptakan oleh Immanuel Wallerstein. Akhirnya teori sistem dunia dipengaruhi oleh teori lain seperti teori dependensi serta teori modernisasi. Teori sistem dunia muncul sebagai bentuk koreksi yang dilakukan oleh Wallerstein terkait sistem pembangunan yang mengalami perdebatan sejak lama mengenai hubungan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang. Wallerstein mempercayai bahwa perekonomian dunia sebagai suatu pembangunan yang tidak seimbang, sehingga menghasilkan sebuah hierarki dari pusat, semi pinggiran, dan pinggiran. Boleh next, Mas Yusuf. Oke, dalam teori sistem dunia ini, Wallerstein membagi beberapa kedudukan negara ke dalam 3 kutub, yaitu negara pusat atau core, merupakan negara-negara yang mendominasi ekonomi dunia kapitalis dan mengambil surplus yang besar. Umumnya, negara yang termasuk dalam kategori ini memiliki masyarakat yang maju dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta memiliki pemerintahan dan sistem militer yang kuat. Nah, yang kedua ada negara semi pinggiran atau negara semi periferi, yang berada di tengah antara negara inti dan negara pinggiran. Menurut Wallerstein, negara yang berada di kategori ini cenderung mengeksploitasi negara yang berada di pinggiran, tapi juga dieksploitasi oleh negara pusat. Masyarakat negara semi periferi cenderung lebih maju dan juga lebih modern ketimbang negara pinggiran, tapi masih di bawah negara inti. Nah, yang terakhir ada negara pinggiran atau negara periferi, yaitu negara yang berada di tingkatan paling bawah. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori pinggiran ini kerap kali dijadikan sebagai ladang bisnis oleh negara-negara inti karena memiliki sumber daya alam yang melimpah serta tenaga kerja yang murah. Umumnya negara yang berada di kategori ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat, kemajuan teknologi yang sangat rendah, dan pemerintahan yang lemah. Akibatnya tidak heran jika negara-negara pinggiran atau periferi ini kehidupan ekonominya sangat bergantung terhadap negara inti, negara core. Boleh selanjutnya, Mas Yusuf? Nah, selanjutnya ada strategi kenaikan kelas. Wallerstein mengungkapkan bahwa negara-negara tersebut dapat mengalami kenaikan atau penurunan kelas, sehingga negara-negara yang berada di kategori pinggiran dapat mengalami kenaikan kelas menjadi negara semi pinggiran ataupun negara inti. Begitupun juga sebaliknya. Adapun strategi yang dirumuskan oleh Wallerstein terkait kenaikan kelas ini dibagi menjadi 3 strategi, yaitu yang pertama ada kenaikan kelas dengan merebut kesempatan yang akan datang. Apabila suatu waktu terjadi perubahan pada sistem perekonomian sehingga mengakibatkan negara pinggiran tidak mampu lagi mengimpor barang dari negara inti atau negara semi pinggiran karena mahal, sedangkan komoditi primer menjadi murah, negara pinggiran yang terdesak cenderung akan mengambil tindakan berani untuk melakukan industrialisasi. Hal ini memungkinkan negara-negara pinggiran dapat naik kelas menjadi negara semi pinggiran. Selanjutnya yang kedua ada kenaikan kelas melalui jalur undangan. Hal ini terjadi lantaran suatu perusahaan industri raksasa dari negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar sehingga melahirkan perusahaan yang multinasional. Akibatnya negara-negara berkembang mampu untuk menarik perusahaan-perusahaan asing lain untuk berinvestasi ataupun bekerja sama. Dengan begitu, hal ini mampu meningkatkan posisi negara pinggiran menjadi negara semi pinggiran. Yang terakhir ada kenaikan kelas melalui kebijakan internal untuk memandirikan negaranya. Sebagai contoh, kebijakan internal seperti politik dumping yang dilakukan dengan tujuan agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk asing luar negeri dan mampu menguasai pasar. Selanjutnya, Mas Yusuf, tolong. Nah, selanjutnya ada analisis teori sistem dunia antara hubungan Cina dan Indonesia. Boleh selanjutnya? Di sini akan membicarakan tentang kerjasama Cina dan Indonesia. Sepanjang 2019, Tiongkok menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan angka mencapai 25,8 juta US dollar atau sekitar 16,68% dari total ekspor. Sebaliknya, Tiongkok juga menjadi sumber impor terbesar Indonesia dengan angka 44,5 juta US dollar, setara dengan sepertiga total impor Indonesia. Yang kedua, terhitung sejak September 2021, Indonesia mulai menggunakan mata uang yuan dan rupiah dalam hubungan bilateral dan mulai meninggalkan penggunaan dolar. Yang ketiga itu ada diketahui jumlah utang Indonesia terhadap Cina terhitung pada tahun 2019 sudah mencapai 17,75 miliar US dollar. Hal ini menandakan utang Indonesia terhadap Cina mengalami peningkatan 11% dibanding pada tahun 2017. Tapi masuk di akhir 2020, utang Indonesia ke Cina justru tembus angka 20,65 miliar US dollar. Dan per April 2021, Cina merupakan negara terbesar keempat penyumbang utang ke Indonesia. Boleh selanjutnya, Mas Yusuf? Oke, selanjutnya masuk ke dampak kerjasama antara Cina dan Indonesia. Yang pertama, akan banyak produk Cina yang masuk ke Indonesia dan menurunkan penjualan pengusaha lokal. Hal ini disebabkan devaluasi yuan yang mengakibatkan barang-barang dari Cina yang masuk ke Indonesia akan mengalami penurunan harga. Hal ini mengakibatkan produk-produk lokal mengalami penurunan penjualan karena masyarakat akan lebih tertarik dengan produk
Cina ketimbang lokal. Selanjutnya yang kedua, ada apabila Cina mengalami penurunan perekonomian Indonesia juga akan terkena dampaknya. Menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, ia memperingatkan mengenai dampak negatif terhadap semakin bergantungnya Indonesia terhadap Cina. Dia mengatakan bahwa penurunan 1% dalam pertumbuhan ekonomi Cina akan turut membawa penurunan sebesar 0,3% bagi Indonesia. Dan yang terakhir, tingginya utang Indonesia terhadap Cina berpotensi gagal bayar sehingga dapat menyebabkan negara bangkrut dan dikuasai Cina. Oke, next. Oke, kembali lagi kita akan menganalisis tentang teori Rostow, yaitu pertumbuhan ekonominya. Rostow menjelaskan bahwa titik penting atau titik optimal dalam tahap pertumbuhan ekonomi adalah lepas landas. Dalam prasyarat lepas landas, tentunya kita mengetahui bahwa adanya kenaikan laju investasi neto dari 5% dan harus melebihi 10% dari pendapatan nasional. Hal ini menandakan bahwa sirkulasi keuangan dari suatu negara itu dinilai penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di samping itu, ada teori sistem dunia milik Wallerstein, yang mana tentunya kita mengenal bahwa adanya core country dan juga periphery country, di mana dalam hubungan kerjasama suatu negara tentunya akan mengakibatkan agregasi kepentingan yang berbeda-beda di masing-masing negara. Oke, selanjutnya. Oke, menurut United Nations Development Program, negara yang masuk pada kategori semi-peripheral country diantaranya adalah Cina dan juga Indonesia. Mengapa begitu? Karena Indonesia sendiri masih berada pada angka 0,718 dan juga Cina masih berada pada angka 0,761 dan belum memenuhi indeks HDI untuk negara core country sendiri. HDI sendiri merupakan salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara yang mana didasarkan atas dimensi pengembangan manusia. Di antaranya adalah 4 indikator tersebut, yang mana pertama adalah kesehatan, tingkat harapan hidup, pendidikan, dan juga pendapatan per kapita dari masyarakatnya. Selanjutnya, nah, kalau begitu, kenapa kita harus pakai teori Wallerstein, yang mana Cina maupun Indonesia itu masih merupakan negara semi-periphery country? Tunggu dulu. Menurut The Guardian, sebagai media internasional, dalam Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis mengungkapkan bahwa Cina pada tahun 2028 merupakan negara yang potensial, yang mana bisa menyalip US sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, kita bisa melihat bahwa Cina ini mampu merespon dengan baik pada tahun 2020 terkait isu pandemi, yang mana mereka berhasil tumbuh secara ekonomi dan merupakan salah satu negara atau satu-satunya negara bahkan itu yang mampu menciptakan surplus ekonomi sebesar 2%. Dan Cina ini merupakan penyumbang PDB dunia sebesar 17%. Selanjutnya, nah, kalau gitu, lalu apa korelasinya dengan Indonesia? Sebelum masuk ke tahap itu, mari kita lihat data yang telah disajikan oleh Katadata. Dapat kita lihat bahwa 5 negara dengan penyumbang investasi terbesar asing di dunia itu diduduki oleh Singapura, Hong Kong, Jepang, Tiongkok, dan juga Amerika Serikat. Nah, menariknya di sini adalah Tiongkok merupakan satu-satunya negara semi-periphery country yang merupakan negara dengan investasi asing terbesar di Indonesia. Lalu, apa investasi paling menjanjikan dari Cina sehingga mampu merangsek pasar ke Indonesia? Selanjutnya, nah, dalam slide ini kita disajikan beberapa perusahaan vintage ataupun e-commerce yang populer di Indonesia, yaitu ada Lazada, Tokopedia, Shopee, dan juga Gojek. Kita mengenal bahwa tren digital di masa pandemi ini sangat meningkat. Di Indonesia terdapat kontribusi investor asing dari China yang dibalik semua ini. Ya benar, di antara sekian banyak investor China yang memiliki andil, di antaranya kami milih, yaitu Alibaba dan juga Tencent. Alibaba merupakan perusahaan e-commerce raksasa terbesar kedua di dunia, yang mana berasal dari China. Alibaba ini berhasil mengakuisisi Lazada pada tahun 2016 dan merupakan kontributor investasi terbesar ataupun salah satunya terbesar untuk Tokopedia pada tahun 2018. Di samping itu, investasi asing juga dirasakan oleh Shopee maupun Gojek, yang mana Tencent ini juga berdalih bahwa mereka merupakan salah satu investor yang mana mendukung layanan finansial terutama terkait digitalisasi untuk Gojek. Lalu, apa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama mengenai teori Rostow? Selanjutnya, melihat pada sisi sebelah kanan, kita disajikan grafik nilai gross merchandise value atau GMV yang berupa layanan pesan antar makanan di Asia Tenggara. Indonesia sendiri menduduki peringkat pertama dengan 3,7 miliar US dollar di atas Thailand, Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Di samping itu, Gojek juga berhasil menduduki peringkat ketiga dengan nilai 2 miliar US dollar di bawah Grab dan juga Foodpanda. Gojek ini sebagai dekakon terbesar di Indonesia, ini mampu menyumbang sekitar 1,6% dari PDB di Indonesia dengan melibatkan 4 juta driver ojolnya. Di sisi kiri kita bisa melihat bahwa UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional Indonesia, yang mana mereka berhasil menyerap 97% tenaga kerja. Namun, terdapat kemunduran yang terjadi, yang mana pada tahun 2019 itu mencatat 61,07% PDB, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang menjadi 37,3% pada tahun 2020. Nah, permasalahan ini dikarenakan karena UMKM ini belum mampu untuk merespon go digital yang memang dikembangkan oleh pemerintah setempat. UMKM yang telah mengadopsi digitalisasi masih terbilang cukup sedikit. Pemanfaatan e-commerce UMKM pun masih rendah, hanya berkisar sekitar 16% dari total jumlah keseluruhan. Selanjutnya, oke, masuk ke tahap kesimpulan. Kelompok kami sendiri menyebutkan bahwa baik teori Rostow maupun teori Wallerstein itu tidak dapat berdiri sendiri, yang mana pertumbuhan ekonomi jelas harus dilakukan atas kontribusi masing-masing negara.
Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tahap yang dinamakan modernisasi serta simbiosis dalam struktur ekonomi. Berikut merupakan daftar referensi yang kami sajikan.